Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang maf'ul bih. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan bisa dibaca sendiri. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi tentang maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih adalah al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab, alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang menjadi sasaran perbuatan. Atau lebih mudahnya, maf'ul bih itu adalah suatu kata yang berkedudukan sebagai objek di dalam suatu kalimat. Nah, maf'ul bih ini dibagi menjadi dua. Ada yang zahir dan ada juga yang mudmar. Ya, mudmar adalah yang berbentuk isim dhamir. Nah, mudmar ini dibagi menjadi dua. Ada yang munfasil dan juga ada yang muttasil. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Baik, kita mulai dari contoh maf'ul bih yang zahir. Kalimatnya adalah ihtarama Ahmadu al-mudarrisa. Ahmad menghormati guru itu. Ya. Al-mudarrisa, guru, ini berkedudukan sebagai objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, karena mudarrisa ini berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka harus dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya adalah fathah, ya, mudarrisa. Dan ini untuk isim mufrad. Ya, alamat nasabnya adalah fathah. Ihtarama Ahmadu al-mudarrisa. Nggak boleh dibaca ihtarama Ahmadu al-mudarrisu atau ihtarama Ahmadu al-mudarrisi dan sebagainya. Harus dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah. Ini untuk yang mufrad. Nah, bagaimana untuk yang musanna? Contohnya adalah ihtarama Ahmadu al-mudarrisaini. Ahmad menghormati dua guru itu. Ya, al-mudarrisaini berkedudukan sebagai maf'ul bih, dan setiap maf'ul bih harus dibaca nasab. Maka alamat nasab untuk isim musanna itu adalah ya. Ya. Jadi dibacanya ihtarama Ahmadu al-mudarrisaini. Bukan dibaca ihtarama Ahmadu al-mudarrisani. Salah, ya. Karena maf'ul dibaca nasab, maka alamat nasab untuk isim musanna itu adalah ya. Maka harus dibaca ihtarama Ahmadu al-mudarrisaini. Oke, baik, ini untuk yang musanna. Bagaimana untuk yang jamak? Contohnya adalah ihtarama Ahmadu al-mudarrisina. Ya, Ahmad menghormati para guru itu. Ya, al-mudarrisina ini berkedudukan sebagai maf'ul bih, dan setiap maf'ul bih harus dibaca nasab. Maka alamat nasab untuk isim jamak, ya, jamak muzakkar itu adalah ya. Nah, perbedaannya adalah antara musanna dan jamak, ya, walaupun alamat nasabnya sama-sama huruf ya, perbedaannya adalah kalau musanna al-mudarrisaini, ya, sebelumnya harokatnya adalah fathah, sedangkan jamak sebelumnya harokatnya adalah kasrah, ya. Beda harokat, beda maknanya. Al-mudarrisaini dua guru, al-mudarrisin ini banyak guru. Oke, ini untuk yang muzakkar. Baik, kita lihat contoh yang muannas. Contohnya adalah katabat Aisyatu al-maqalata. Al-maqalata ini adalah
maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai objek. Katabat Aisyatu al-maqalata. Aisyah menulis makalah itu. Karena al-maqalata kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka harus dibaca nasab, dan alamat nasabnya itu adalah fathah. Jadi dibaca maqalata. Ini untuk yang mufrad. Bagaimana yang musannanya? Ya, musannanya tandanya adalah ya, maka kalimatnya menjadi katabat Aisyatu al-maqalataini. Ya, al-maqalataini ini adalah maf'ul bih. Ya, mansub dibaca nasab dan alamat nasabnya adalah ya. Baik, ini untuk yang musanna. Nah, bagaimana yang jamak? Jamak muannas salim. Contohnya adalah katabat Aisyatu al-maqalati. Ya. Ketika maf'ul bihnya berbentuk isim jamak muannas, maka alamat nasabnya, ya, alamat nasabnya adalah kasrah, ya. Nah, jadi dibacanya katabat Aisyatu al-maqalati. Ya, harokatnya kasrah. Ya, ini untuk yang musanna. Kita lihat contoh selanjutnya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran itu. Nah, ad-darsa kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ul bih, maka harus dibaca nasab. Apa alamat nasabnya? Alamat nasabnya adalah fathah. Ya, karena dia isim mufrad. Bagaimana kalau musanna? Contohnya kataba Muhammadun ad-darsaini. Muhammad menulis 2 pelajaran itu. Nah, ad-darsaini ini adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih harus dibaca nasab dan alamat nasabnya adalah ya. Ya. Nah, bagaimana jamaknya? Darsun mufrad, musannanya adalah darsani. Nah, jamaknya adalah durus, ya, jamak taksir. Maka kalimatnya menjadi kataba Muhammadun ad-durusa. Muhammad menulis banyak pelajaran itu. Ya. Ad-durusa ini adalah maf'ul bih, kedudukannya sebagai objek, dan setiap maf'ul bih harus dibaca nasab. Apa alamat nasab untuk jamak taksir? Ya, alamat nasabnya adalah fathah. Ya, harus dibaca durusa. Oke, ini adalah contoh dari maf'ul bih yang zahir. Baik, sekarang kita lihat contoh dari maf'ul bih yang mudmar. Ya, kita mulai dari mudmar yang munfasil. Nah, kita sudah pernah belajar ya tentang isim dhamir. Ya, ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Ya, yang 14 itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, maf'ul bih yang berbentuk dhamir munfasil. Bagaimana contohnya? Baik, contohnya adalah iyyahu nasta'inu. Kepadanya nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, iyyahu kepadanya, nah, ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya adalah maf'ul bih mudmar munfasil, ya, sebagai domir munfasil. Iyyahu nasta'inu, kepadanya nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ya, ini untuk huwa. Nah, bagaimana untuk huma? Nah, contohnya adalah iyyahuma nasta'inu, kepada mereka berdua nasta'inu, kami memohon pertolongan. Iyyahuma, ya, kedudukannya adalah maf'ul bih. Ya. Kemudian bagaimana yang hum? Contohnya adalah iyyahum nasta'inu, kepada mereka nasta'in, kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian selanjutnya iyyaha nasta'inu, kepadanya perempuan, ya, ini untuk hiya, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Begitu pula seterusnya, iyyahuma nasta'inu, kepada mereka berdua kami mohon pertolongan. Iyyahunna nasta'inu, kepada mereka perempuan nasta'inu, kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'inu, kepada kamu, kepadamu, ya, nasta'in, kami mohon pertolongan. Kemudian iyyakuma nasta'in, kepada
kalian berdua, nasta'in kami mohon pertolongan. Kemudian iyyakum nasta'in, ya, kepada kalian banyak, nasta'in kami mohon pertolongan. Kemudian iyyaki nasta'in, kepadamu perempuan, nasta'in kami mohon pertolongan. Kemudian iyyakuma nasta'in, kepada kalian berdua kami mohon pertolongan. Kemudian iyyakunna nasta'in, kepada kalian banyak perempuan, nasta'in kami mohon pertolongan. Kemudian iyyaya tasta'in, kepada aku, kepadaku, tasta'in engkau minta pertolongan. Kemudian iyyana tasta'in, kepada kami engkau mohon pertolongan. Nah, kata iyyahu sampai dengan iyyana ini adalah maf'ul bih yang mudmar munfasil. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang maf'ul bih mudmar yang muttasil. Contohnya adalah akhbarahu Zaidun. Zaid memberi kabar kepadanya. Hu ini adalah maf'ul bih, kedudukannya sebagai objek. Zaid memberi kabar kepadanya. Akhbarahu Zaidun. Akhbaro adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il, hu ini adalah maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai objek. Ya, ini untuk domir huwa, ya, untuk dia laki-laki. Bagaimana untuk huma? Contohnya adalah akhbarahuma Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada mereka berdua. Bagaimana yang hum? Contohnya adalah akhbarahum Zaidun. Zaid memberi kabar kepada mereka banyak laki-laki. Ya. Contoh selanjutnya akhbaraha Zaidun. Zaid memberi kabar kepadanya perempuan. Begitu pula seterusnya, akhbarahuma Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada mereka berdua perempuan. Kemudian akhbarahunna Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada mereka banyak perempuan. Kemudian akhbaraka Zaidun. Zaid memberikan kabar kepadamu. Kemudian akhbarakuma Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada kalian berdua laki-laki. Kemudian akhbarakum Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada kalian banyak laki-laki. Kemudian akhbaraki Zaidun. Zaid memberikan kabar kepadamu perempuan. Kemudian akhbarakuma Zaidun. Zaid memberikan kabar kepadamu, ya, kepada kalian berdua perempuan. Kemudian akhbarakunna Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada kalian, ya, banyak perempuan. Kemudian akhbaroni Zaidun. Zaid memberikan kabar kepadaku, ya. Dan yang terakhir adalah akhbarona Zaidun. Zaid memberikan kabar kepada kami. Nah, yang berwarna merah ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai objek, ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi maf'ul itu ada dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Dan yang mudmar terbagi menjadi dua, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Ada yang terpisah dan ada juga yang terhubung. Ya, saya kira itu. Bila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita bisa diskusi di timeline kelas. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.